Minasan, konnichiwa. Kembali lagi kita belajar bahasa Jepang untuk bab 10. Di bab 10 ini ya, kita akan belajar tentang posisi atau menerangkan tentang keberadaan sebuah tempat atau keberadaan untuk seseorang. Oke, kita mulai dulu pastinya dengan review kosakata ya. Untuk mengingat-ingat kembali kosakata yang sudah minasan pelajari. Hai, ikimashou. Arimasu, imasu. Otoko no hito, onna no hito. Otoko no ko, onna no ko. Inu, neko. Ki, mono. Denji, chizu. パスポート、箱、スイッチ、冷蔵庫、テーブル、ベッド、棚、ドア、窓、ポスト、ビル、公園、喫茶店、本屋、大使館、乗り場、立場、上、下、前、後ろ、横、隣、右、左、中、間、近く、いろいろ、断面。Hai, minasan. Sudah paham? Atau sudah ke-refresh kosakatanya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke dalam pola kalimat atau bunpo untuk menyatakan sebuah keberadaan, kepemilikan, yang mana di sini ada noun, kata benda, ga imas, yang mana membedakan benda hidup dan benda mati. Imas digunakan untuk menyebutkan benda hidup. Contohnya seperti orang, hewan. Dua itu ya, makhluk hidup ya. Kemudian beberapa contohnya seperti yang pertama, otoko no hito ga imasu. Ada pria dewasa. Inu ga imasu. Ada anjing. Kazoku ga imasu. Ada keluarga. Kyodai ga imasu ka? Ada saudara atau punya saudara ya. Kalau responnya positif, hai imasu. Ya, saya punya atau saya memiliki. Apabila responnya negatif, iye imasen atau tidak memiliki atau tidak mempunyai ya. Selanjutnya, tadi kan kita membahas tentang benda hidup ya. Pastinya ada untuk benda mati yang dinyatakan dengan arimasu. Pastinya juga sama, ini menyatakan keberadaan, kepemilikan, dan bisa membedakan untuk benda hidup dan benda mati. Nah, arimasu ini mewakili untuk benda mati. Ya, contohnya seperti barang, mobil, yang bermesin seperti itu ya, minasan. Nah, contohnya yang pertama, komputer ga arimasu. Saya punya komputer atau ada komputer. Sakura ga arimasu. Kalau ini lebih ke keberadaan ya, ada sakura. Koen ga arimasu. Ini juga lebih ke keberadaan, ada taman. Jidosha ga arimasu ka? Kamu ada atau kamu punya mobil? Sama seperti imas dan imas tadi ya. Apabila respon positif, hai arimasu. Respon negatif, iye arimasen. Saya tidak memiliki mobil. Kemudian, daripada itu, minasan pasti juga akan belajar tentang menyatakan keberadaan seseorang pada sebuah tempat.
Yang pertama, ni itu menyatakan atau sebelum ni itu pasti menyatakan tempat adanya benda atau orang. Kemudian yang kedua, di sini juga bisa untuk menanyakan ada apa sih, atau ada benda apa sih, atau ada orang siapa sih gitu, pada sebuah tempat. Contohnya yang pertama, watashi no heya ni kutsu ga arimasu. Jadi di dalam kamar saya ada sepatu. Contoh yang kedua, jimusho ni ayu-san ga imasu. Jimusho ni ayu-san ga imasu. Di kantor ada saudara Ayu. Oke ya, tahu ya bedanya kutsu karena kata benda otomatis pakai arimasu, sedangkan ayu-san karena benda hidup, dia makhluk hidup, dia menggunakan imasu. Oke, nomor 3, ini berbentuk pertanyaan. Seperti minasan menanyakan ada apa sih di ruangan atau di bawah ada apa sih. Nah, contoh yang ketiga, jika ni nani ga arimasu ka? Di basement atau di lantai bawah itu ada apa? Restoran ga imasu. Restoran ga imasu. Restoran ga arimasu. Restoran ga arimasu. Nah, arimasu itu kalau ada keberadaan restoran di lantai bawah tanah ya. Kemudian contoh yang keempat, uketsuke ni dare ga imasu ka? Uketsuke ni dare ga imasu ka? Di resepsionis itu ada siapa? Ya, ada siapa? Karena ada dare, menanyakan siapa. Di mananya yaitu di uketsuke. Kimura-san ga imasu. Ada saudara Kimura di resepsionis. Seperti itu. Sampai sini, minasan wakarimashita ka? Hai, tsuzukimashou ya. Kita lanjut lagi. Hal ini, bunpo yang ini hampir mirip seperti bunpo sebelumnya atau pola kalimat sebelumnya ya. Bedanya, noun yang pertama bisa merupakan tempat, ya, merupakan tempat yang mana ada bendanya, ada orangnya. Kemudian, noun satu itu bisa tentang topiknya, benda atau orangnya ya. Oke. Kemudian ketiga, apabila nanti ada wa, itu menunjukkan topik. Kemudian ga juga bisa menunjukkan subjek atau orangnya yang ada ya. Yang keempat, itu menanyakan di mana tempat noun satunya itu. Nah, contoh yang pertama ini merupakan contoh dari poin 1 dan poin 2 ya. Disneyland wa Chiba-ken ni arimasu. Disneyland sebagai topiknya ya, Disneyland tempat bermain itu berada di Disneyland ada di daerah Chiba-ken gitu. Kemudian yang nomor 2, Ayu-san wa jimusho ni imasu. Ayu-san wa jimusho ni imasu. Ayu ada di kantor. Ini juga merupakan wujud dari poin 1 dan poin 2. Kemudian nomor 3, jimusho ni Ayu-san ga imasu. Jimusho ni Ayu-san ga imasu. Di kantor ada Ayu. Di kantor ada saudara Ayu. Ini juga termasuk poin nomor 3 yang mana gak menunjukkan subjeknya atau orang yang ada di tempat tersebut ya. Kemudian contoh keempat, Disneyland wa doko ni arimasu ka? Disneyland wa doko ni arimasu ka? Disneyland itu ada di mana? Ini termasuk pada poin keempat, di mana menanyakan tempat dari noun yang pertama. Disneyland wa doko ni arimasu ka? Chiba-ken ni arimasu. Atau minasan juga bisa jawab dengan sangat singkat, Chiba-ken desu. Kemudian contoh lagi ya, ini untuk menanyakan seseorangnya. Ayu-san wa doko ni imasu ka? Ayu ada di mana ya? Ini juga sama, poin 4 juga. Jimusho ni imasu, ada di kantor.
Atau minasan juga bisa jawab singkat, bisa jimusho desu. Hai minasan, wakarimashita ka? Mayoimashita ka? Bingung? Kalau bingung, minasan kiite kudasai ne. Kiite kudasai. Nah, minasan tadi kan belajar tentang keberadaan, kemudian ada di mana tadi ya, dengan arimas dan imas. Sekarang kita harus menyatakan posisi di mana kita berada, di sebelah kanan kah atau di manakah ya. Nah, minasan itu juga bisa gunakan no sebagai perantara antara tempat dengan posisinya. Contohnya di atas meja, di bawah meja, di samping meja. Nah, contohnya seperti yang pertama. Tsukue no ue ni shashin ga arimasu. Tsukue no ue ni shashin ga arimasu. Jadi di atas meja, tsukue no ue ni, di atas meja. Shashin ga arimasu. Ada foto. Di atas meja ada foto. Kemudian, jimusho wa kurasu no tonari ga arimasu. Jimusho wa kurasu no tonari ga arimasu. Kantor ada di sebelah kelas. Yang ketiga, eki no chikaku de tomodachi ni aimashita. Eki no chikaku de tomodachi ni aimashita. Di dekat stasiun ya, bertemu dengan teman. Oke, no di sini untuk perantara minasan menunjukkan posisi benda. Ingat ya, sebelum no merupakan tempatnya, setelah no merupakan posisinya. Posisi, oke? Hai, wakarimashita ka? Wakarimashita ne, mudah ya. Yasashi desu ne, kantan desu ne, mudah ya. Nah, selanjutnya di sini minasan sering nggak sih ngucapin di tasku tuh ada buku, ada majalah, ada pulpen, dan banyak lagi dan lain-lain. Nah, di sini di bahasa Jepang kita ungkapkannya dengan ya. Ya bisa berarti juga koma ya. Yang mana satu pasti menderetkan benda yang ada di dalam sebuah grup atau benda di dalam apa yang minasan sebutkan. Kemudian juga biasanya yang disebutkan hanya benda-benda perwakilan. Kemudian apabila ditambah nado itu akan menjelaskan bahwa benda yang minasan miliki itu lebih banyak. Nah, contoh pertama ya, hako no naka ni tegami ya shashin ga arimasu. Di dalam box itu ada surat, ada foto. Kemudian contoh kedua, hako no naka ni tegami ya shashin nado ga arimasu. Jadi di dalam box itu ada surat, ada foto, dan lain-lain. Jadi nado itu diungkapkan sebagai dan lain-lain ya. Dan nado harus ditempatkan sebelum ga arimasu. Ya, tegami ya shashin nado ga arimasu. Oke? Nah, minasan, koko made wakarimashita ka? Sampai saat ini paham? Atau masih bingung? じゃあ、難しかったら、聞いてくださいね。じゃあ、皆さん、この勉強はこれで終わります。どうもありがとうございました。